Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Kita lanjutkan pembacaan Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Tafsir Surat Al-Baqarah ayat yang ke-180 sampai 181. Ayat yang ke-180, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul mautu in taraka khaira al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu bapa dan karib kerabatnya secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Maksudnya, Allah telah mewajibkan kepada kalian, wahai orang-orang yang beriman, idza hadara ahadukumul mautu, apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, yaitu sebab-sebabnya seperti sakit yang membawa kepada kematian, adanya sebab-sebab kematian di mana orang bersangkutan taroka khairan, meninggalkan harta, yakni harta yang banyak menurut adat, maka wajiblah atasnya berwasiat untuk kedua orang tuanya dan orang yang paling dekat kepadanya dengan baik sesuai dengan kondisinya, tanpa melampaui batas dan tidak pula hanya memberikan yang terjauh dari keluarga tanpa yang dekat, namun ia harus mengatur sesuai dengan kedekatan dan kebutuhan. Oleh karena itu, ayat ini hadir dengan kata komparatif, perbandingan yang mana yang lebih utama, dan firmannya haqqan 'alal muttaqin, kewajiban atas orang-orang yang bertakwa, ini menunjukkan bahwa berwasiat itu wajib hukumnya, karena hak itu artinya adalah yang tetap, sabit, dan Allah telah menjadikannya sebagai konsekuensi dari ketakwaan. Ketahuilah bahwasanya mayoritas ulama tafsir berpendapat bahwa ayat ini telah dinasakh oleh ayat-ayat tentang warisan dan sebagian lagi berpendapat bahwa ayat ini tentang kedua orang tua dan kerabat yang bukan ahli waris. Padahal tidak ada dalil sama sekali yang mengkhususkan seperti itu. Yang paling terbaik dalam hal ini dikatakan bahwa wasiat untuk orang tua dan kerabat secara umum Allah kembalikan kepada kebiasaan yang berlaku. Lalu Allah Ta'ala menentukan bagi kedua orang tua yang ikut mewarisi dan selain keduanya dari perkara kerabat yang mewarisi dari kebaikan harta tersebut. Dalam ayat-ayat warisan yang sebelumnya masih umum. Kemudian masih tersisa ketetapan bagi orang-orang yang tidak mewarisi dari kedua orang tua yang terhalang atau mahjub mendapatkan warisan, dan selain mereka berdua di antara orang-orang yang terhalangi oleh seseorang oleh suatu hal, maka di sini seseorang diperintahkan untuk berwasiat untuk mereka dan mereka adalah orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik. Pernyataan ini telah disepakati oleh seluruh umat dan inilah yang menyatukan antara kedua pendapat terdahulu. Karena setiap dari kedua kelompok itu memandang suatu sisi tertentu dan dengan sumber yang berbeda. Maka dengan penyatuan ini terwujudlah kesepakatan dan penyatuan antara beberapa ayat. Karena bagaimanapun penyatuan itu mampu dilakukan, maka hal itu lebih baik daripada hanya menduga adanya nasakh, namun tidak ada dalil sahih yang mendasarinya. Dan ketika ada kemungkinan seseorang tidak mau berwasiat karena ada dugaan bahwa setelah kematiannya wasiat itu akan dirubah, maka Allah berfirman di dalam ayat yang ke-181 sampai 182, "Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddiluna innallaha sami'un alim." Maka barang siapa yang mengubah wasiat itu setelah itu mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ayat yang ke-182, "Faman khafa min musin janafan aw isman fa aslaha bainahum fala isma alaih. Innallaha ghafurur rahim." Akan tetapi, barang siapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa, lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Faman baddalahu, maka barang siapa yang merubah wasiat itu, yakni wasiat bagi orang-orang yang disebutkan atau selain mereka, ba'da sami'ahu, setelah ia mendengarnya, maksudnya setelah dia memahaminya, mengetahui jalannya dan pelaksanaannya, fa'innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu. Maka dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Kalau tidak demikian, maka sesungguhnya orang yang berwasiat itu telah tetap pahalanya di sisi Allah. Sedangkan dosanya adalah atas orang yang merubah wasiat tersebut. Karena innallaha sami'un. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, dia mendengar seluruh suara dan diantaranya adalah bahwa dia mendengar tentang isi wasiat dari seorang yang berwasiat. Maka sepatutnya ia menyadari bahwa zat yang maha mendengar lagi maha melihat selalu mengawasinya. Dan ia tidak boleh berlaku zolim dalam wasiatnya itu. Alimun lagi maha mengetahui tentang niatnya dan mengetahui tentang perbuatan orang yang diberikan wasiat tersebut. Apabila seorang yang berwasiat telah berusaha dan Allah mengetahui niatnya, maka Allah Ta'ala akan membalasnya dengan pahala walaupun ia salah. Dalam ayat ini terkandung peringatan bagi orang yang dititipkan wasiat untuk tidak merubahnya. Karena Allah Maha mengetahui hal itu dan mengawasi segala apa yang ia kerjakan. Maka waspadalah dari pengawasan Allah. Ini adalah hukum wasiat yang adil, sedangkan wasiat yang mengandung kesewenang-wenangan, ketidakadilan, dan dosa, maka seyogianya orang yang menyaksikan orang yang berwasiat saat melakukan wasiat untuk memberikan nasihat kepadanya dengan apa yang terbaik dan paling adil, dan agar ia mencegah dari kelaliman dan ketidakadilan tersebut, yaitu condong karena suatu kesalahan yang tidak disengaja, sedangkan dosa itu adalah bila disengaja dalam melakukannya. Namun, bila orang yang menyaksikan itu tidak melakukan hal di atas, maka sebaiknya ia mendamaikan antara orang-orang yang diwasiatkan kepada mereka dan berusaha menciptakan keadilan di antara mereka dalam bentuk kesepakatan bersama dan perdamaian. Dan menasihati mereka agar menunaikan segala kewajiban-kewajiban yang ditanggung orang yang meninggal dari mereka tersebut. Maka orang ini telah melakukan kebaikan yang agung dan tidak ada dosa baginya sebagaimana yang harus ditanggung oleh orang yang merubah wasiat yang lalim tersebut. Oleh karena itu, Allah berfirman, Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, maksudnya dia mengampuni seluruh ketergelinciran, memaafkan kesalahan bagi orang yang bertaubat kepadanya, dan diantaranya adalah ampunannya terhadap orang yang menahan nafsunya, lalu menggugurkan sebagian hak-haknya demi saudaranya, karena barang siapa yang memaafkan, niscaya Allah akan memaafkannya. Dan Allah akan mengampuni dosa mayit yang berbuat lalim pada wasiatnya tersebut, jika keluarga mayit mau saling memaafkan. Demi menggugurkan kewajiban si mayit, rahimun lagi maha penyayang kepada hamba-hambanya, yaitu dengan mensyariatkan kepada mereka dengan segala perkara, yang dengannya mereka saling berkasih sayang dan berkasih mesra. Ayat-ayat ini menunjukkan tentang anjuran untuk berwasiat dan menjelaskan untuk siapa wasiat itu diperuntukkan, dan juga tentang ancaman terhadap orang-orang yang merubah wasiat yang adil, serta anjuran untuk mendamaikan pada wasiat yang lain. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.